Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang laporan inspeksi APAR dan jalur evakuasi dengan menggunakan PDCA dan metode PHA. Perkenalkan, saya Bintang Ataya, NRP 3. Saya Bismay Samendra, NRP 04. Halo. Saya Muhammad Haris Zarkasin, NRP 17. Latar belakang dari inspeksi yang kami lakukan yaitu untuk mengidentifikasi sumber bahaya yang ada di tempat kerja, mengevaluasi tingkat risiko terhadap tenaga kerja, serta mengendalikan sampai tingkat yang aman bagi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Salah satu gedung di PPNS yaitu Gedung K memiliki beberapa risiko yang ditimbulkan dari aktivitas di dalamnya. Salah satunya yaitu kebakaran. Oleh karena itu, kami dari mahasiswa PPNS melakukan inspeksi APAR dan jalur evakuasi di Gedung K PPNS menggunakan PDCA dengan metode PHA sebagai upaya pengendalian untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bahaya kebakaran tersebut. PHA atau Preliminary Hazard Analysis. PHA merupakan suatu metode analisis induktif sederhana yang sasarannya untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan situasi serta kejadian berpotensi bahaya yang dapat menyebabkan kerusakan untuk suatu kegiatan, fasilitas, atau sistem. PHA sendiri dapat diaplikasikan pada setiap proses penilaian risiko, hanya saja fokusnya tertuju pada proses identifikasi dan klasifikasi potensi bahaya. Untuk mengidentifikasi suatu bahaya dengan menggunakan PHA ini, diberikan suatu worksheet atau tabel yang biasanya disebut dengan worksheet PHA. Worksheet PHA ini akan mempermudah kita dalam melakukan identifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Untuk isi dari worksheet PHA sendiri itu ada 14 item. Yang pertama ada sistem yang akan kita inspeksi, kemudian ada subsistemnya, lalu ada analisis siapa yang melakukan inspeksi pada saat itu dan juga tanggal dilakukannya inspeksi tersebut. Lalu ada hazard yaitu bahaya yang mungkin ada pada tempat yang kita inspeksi. Lalu penyebab causes itu yaitu penyebab dari bahaya yang terjadi, kemudian efek yang mungkin akan terjadi akibat bahaya itu apa. Lalu ada mode ini ada sistem operasional dan operasional. Kemudian ada IMRI atau Initial Mishap Risk Index. Itu merupakan risk index atau tingkat keparahan dari bahaya yang terjadi. Itu ada penjelasan di bawahnya yaitu ada severity dan probability. Nanti kita harus memilih salah satu severity dan juga salah satu probability untuk hazard yang mungkin terjadi. Lalu ada rekomendasi action yaitu rekomendasi yang akan kita berikan supaya risk indexnya itu menurun. Lalu kemudian ada FMRI atau Final Mishap Risk Index yaitu risk index yang telah kita beri rekomendasi. Tentunya risk index ini akan menurun tingkat keparahannya dari initial risk index sebelumnya. Kemudian ada komen dan terakhir ada status dari bahaya itu sendiri. Setelah kami melakukan inspeksi di Gedung K, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, pada Gedung K lantai 1. Pada lantai 1 Gedung K adalah dilengkapi dengan peta jalur evakuasi, tetapi tidak terdapat stiker petunjuk arah atau safety sign untuk keluar dari gedung menuju titik kumpul atau assembly point. Pada lantai 1 juga ini ditemukan bahwa tidak terdapat APAR pada lorong. Selain itu, pada lab listrik juga ditemukan APAR yang letaknya sulit dijangkau karena terhalang oleh meja serta peralatan praktikum listrik. Lalu untuk hasil inspeksi di Gedung K lantai 2, yang pertama yaitu di Gedung K lantai 2 ini dilengkapi dengan peta jalur evakuasi, tetapi tidak terdapat stiker penunjuk arah juga atau safety sign untuk menuju ke tangga, serta terdapat 2 buah tangga evakuasi yang bisa digunakan sebagai jalur evakuasi. Pada lantai 2 ini juga tidak ditemukan APAR pada lorong. Lalu yang terakhir di Gedung K lantai 3. Pada Gedung K lantai 3 ini ditemukan dilengkapi dengan peta jalur evakuasi, tetapi tidak terdapat stiker petunjuk arah atau safety sign. Serta terdapat 2 buah tangga yang bisa digunakan sebagai jalur evakuasi. Selain itu juga di lantai 3 ini ditemukan APAR pada lorong yang sudah tidak terdapat tekanan di dalamnya. Selain itu juga kunci pengaitnya dari APAR tersebut sudah berkarat.
Hasil dari inspeksi yang dilakukan tadi di gedung K kemudian dianalisis menggunakan worksheet PHA yang hasilnya bisa dilihat di slide berikut. Bisa dilihat bahwa terdapat 4 buah bahaya atau hazard yang ada pada gedung K tersebut. Yang pertama yaitu APAR tidak tersedia, lalu tidak ada tekanan pada APAR. Yang ketiga, peletakan APAR yang tidak sesuai serta sulit dijangkau, dan yang terakhir ada petunjuk arah untuk jalur evakuasi tidak tersedia. Maksudnya ini adalah safety sign yang tidak tersedia. Lalu untuk penyebab bahaya yang pertama, APAR tidak tersedia, yaitu penyebabnya SMK 3 kampus yang buruk. Kemudian efek yang mungkin terjadi dari bahaya tersebut yaitu kebakaran atau api yang muncul dapat membesar serta meluas. Lalu modenya termasuk sistem operasional dan initial MISAP risk index-nya yaitu 2B. 2B ini yaitu 2 untuk severity-nya critical dan B untuk probability yaitu probable. Kemudian diberikan rekomendasi yaitu yang pertama memperbaiki SMK 3 kampus, lalu kedua menyediakan dan menghitung APAR sesuai dengan kebutuhan. Setelah dilakukan rekomendasi ini, risk index-nya itu menurun menjadi 4C. 4 yaitu untuk severity-nya yaitu negligible, lalu untuk probability-nya yaitu occasional. Kemudian komen tidak ada dan statusnya open. Lalu untuk penyebab yang kedua itu yaitu SMK 3 kampus yang buruk, tidak ada pengecekan secara rutin terhadap APAR. Efeknya yang mungkin terjadi yaitu APAR tidak dapat digunakan, kebakaran atau api yang muncul dapat membesar serta meluas. Lalu untuk modenya termasuk ke dalam sistem operasional. Lalu untuk indeks MISAP risk index inisial MISAP risk indexnya yaitu 2C. Rekomendasi yang bisa kami berikan yaitu yang pertama memberikan SMK 3 kampus, memperbaiki SMK 3 kampus, lalu melakukan pengecekan secara rutin terhadap kondisi APAR serta membuat jadwal pemeriksaan APAR. Setelah diberi rekomendasi, risk index-nya itu menurun menjadi 4D. Lalu komennya tidak ada dan statusnya juga open. Untuk penyebab bahaya yang ketiga yaitu yang pertama peralatan praktikum yang diletakkan sembarangan atau tidak pada tempatnya. Efek yang mungkin terjadi dari bahaya tersebut yaitu APAR sulit digapai sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan api akan lebih lama. Modenya termasuk ke dalam sistem operasional dan initial MISAP risk index-nya yaitu 3C. 3C ini yaitu marginal occasional. Lalu diberikan rekomendasi untuk menurunkan risk index tersebut. Yaitu rekomendasinya yaitu yang pertama merapikan letak peralatan praktikum, lalu memindahkan APAR ke posisi yang lebih mudah dijangkau. Kemudian risk index-nya menurun menjadi 4D atau negligible remote untuk probability-nya. Kemudian komen tidak ada dan statusnya open. Lalu untuk penyebab bahaya yang terakhir, SMK 3 kampus yang buruk, lalu tidak adanya pengecekan secara rutin terhadap safety sign. Efek yang mungkin terjadi dari bahaya tersebut yaitu warga kampus akan kebingungan saat terjadi bencana serta tidak akan terkoordinir dengan baik. Untuk modenya termasuk ke dalam sistem operasional dan untuk risk index-nya yaitu 2C atau critical occasional. Rekomendasi yang bisa kami berikan yaitu memperbaiki SMK 3 kampus, lalu mengidentifikasi bahaya pada gedung dan juga melakukan pengecekan secara rutin terhadap adanya safety sign pada gedung PPNS. Setelah diberi rekomendasinya, risk index-nya menurun menjadi 4D atau negligible dan probability-nya yaitu remote. Untuk komennya yaitu tidak ada dan statusnya open. Setelah kami menemukan banyak bahaya atau beberapa bahaya yang ada pada gedung KPPNS, kami mengurutkan bahaya tersebut. Maksudnya kami memberikan skala prioritas pada bahaya tersebut berdasarkan dari hasil risk index-nya. Dari hasil risk index tersebut kami menyimpulkan bahwa bahaya yang pertama atau yang paling berbahaya yaitu APAR tidak tersedia. Lalu yang kedua tidak ada tekanan pada APAR. Lalu bahaya yang ketiga peletakan APAR yang tidak sesuai serta sulit dijangkau, dan yang keempat yaitu petunjuk arah untuk jalur evakuasi tidak tersedia. Langsung saja masuk ke PDCA, yakni Plan, Do, Check, and Action. Yang pertama ini adalah Plan. Plan untuk skala prioritas pertama, yakni
tidak tersedianya APAR pada lorong gedung K yakni pemenuhan atau pengadaan APAR. Lalu bisa membuat jadwal inspeksi lanjutan atau jadwal pengecekan APAR secara berkala. Lalu skala prioritas kedua yakni terdapat APAR yang tidak bertekanan. Plannya adalah melakukan pengisian APAR dan melakukan penggantian APAR yang lama dengan APAR yang baru atau APAR yang layak pakai. Kemudian skala prioritas ketiga yakni tidak terdapat safety sign untuk jalur evakuasi. Plannya adalah memberi safety sign untuk jalur evakuasi dan melakukan latihan tanggap darurat. Lalu yang kedua ada do. Untuk skala prioritas yang pertama yakni tidak tersedianya APAR pada lorong gedung K. Yang pertama, make introduction, menginformasikan kepada pihak terkait yakni kalap atau dosen mengenai agenda pengadaan ulang tabung APAR pada ruangan tersebut. Yang kedua, assess specific risk control and adequacy of health and safety management arrangement, mengecek risiko bahaya kebakaran apa saja yang ada pada ruangan tersebut. Yang ketiga, make regulation decision, yakni melakukan pemenuhan atau pengadaan APAR dan membuat jadwal inspeksi lanjutan atau jadwal pengecekan APAR secara berkala. Yang keempat adalah communicate the outcome and conclude the visit, melaporkan kepada pihak UPTPP atau penyedia sarana dan prasarana PPNS melalui helpdesk PPNS. Untuk skala prioritas yang kedua yakni terdapat APAR yang tidak bertekanan. Yang pertama, make introduction, menginformasikan kepada pihak terkait mengenai agenda pengisian pada APAR pada ruangan tersebut. Yang kedua, assess specific risk control and adequate of health and safety management arrangement, melihat tanggal kadaluarsa dan kondisi fisik pada tabung APAR dan mengecek media pemadam APAR yang digunakan pada ruangan tersebut. Yang ketiga, make regulation decision, melakukan penjadwalan, pengisian ulang, dan pengecekan inspeksi rutin pada tabung APAR secara rutin. Yang keempat, communicate the outcome and conclude the visit, melaporkan kepada pihak UPTPP dan atau penyedia sarana dan prasarana PPNS melalui helpdesk PPNS. Lalu skala prioritas yang ketiga, yakni tidak terdapat petunjuk arah atau safety sign untuk jalur evakuasi. Yang pertama, menginformasikan kepada pihak terkait mengenai agenda pemberian safety sign terhadap jalur evakuasi. Yang kedua, assess specific risk control and the education of health and safety management arrangement, melihat keadaan kelayakan safety sign yang telah dipasang terhadap area strategis. Yang ketiga, make regulation decision, melakukan penjadwalan simulasi menggunakan atau penggunaan dan pemasangan safety sign. Yang keempat, communicate the outcome and conclude the visit, melaporkan kepada pihak UPTPP atau penyedia sarana dan prasarana PPNS melalui helpdesk PPNS. Ya, untuk pada tahap ketiga di PDCA kita mengatasi 3 masalah ya sesuai dengan plan yang kita sudah berikan. Tapi yang pertama atau masalah kita yang pertama ya adalah tidak tersedianya APAR pada lorong gedung K, mana kita harus melakukan report and recording, yaitu mendata dan memastikan jumlah APAR dan memberikan APAR pada sesuai ruangannya masing-masing. Lalu yang berikutnya yaitu menyiapkan form APAR. Di langkah berikutnya adalah following up and closing out, yaitu menghubungi pihak manajemen PPNS melalui helpdesk PPNS atau bisa menemui langsung. Untuk permasalahan kita yang kedua yaitu terdapat APAR yang tidak bertekanan, di mana reporting and recordingnya kita mendata dan memastikan jumlah APAR yang dimana harus dilakukan pengisian ulang, mengelompokkan APAR sesuai dengan jenis media pemadamnya, menyiapkan form APAR pastinya. Lalu following up-nya kita menghubungi pihak PPNS bisa melalui helpdesk PPNS atau menemui secara langsung. Untuk persoalan ketiga kita yaitu adalah tidak terdapat petunjuk arah atau safety sign untuk jalur evakuasi, dimana reporting and recordingnya yaitu mendata, memastikan mengkaji tempat-tempat yang harus memiliki safety sign dan mengambil tempat yang akan dijadikan tempat peletakan safety sign. Yang B, following up and closing out, sama kita harus menghubungi manajemen PPNS bisa melalui helpdesk ataupun ke menemuinya langsung. Untuk langkah berikutnya, setelah kita melakukan plan, do and action, cek, kita harus melakukan langkah yaitu action.
ketika dalam mengambil kebijakan perihal APAR dan jalur evakuasi ini kita membreakdownnya terhadap organisasi, pekerjaan dan individual, di mana dikategorikan melalui policy execution and policy assessment. Organisasi di sini dalam hal kebijakan ya, di organisasi PPNS harus sadar akan pentingnya APAR di sini. Dan dalam jalur policy execution harus punya badan sendiri yang menegakkan kebijakan tersebut. Policy assessment yaitu melakukan evaluasi dan pelaporan akan regulasi diterapkan secara berkala. Untuk pekerjaan, melakukan pengecekan terhadap alat kerja dan sarana prasarana lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran serta ketersediaan APAR lalu dan jalur evakuasi. Untuk berikutnya yaitu policy execution, sama kita harus punya tim khusus yang menangani perihal tersebut. Lalu policy assessmentnya kita harus melakukan pelaporan kepada pihak manajemen PPNS. Lalu untuk individual, memperhatikan kondisi alat kerja dan kerjaan APAR. Policy executionnya kita harus saling mengingatkan dan terhadap pengawas dalam tiap pekerjaan. Policy assessment melakukan pelaporan ketika ada peralatan ataupun alat-alat kerja yang dinilai tidak layak untuk digunakan. Dimana ketika kita melihat tentang kekurangan dan keadaan di gedung KPPNS, pastinya kita harus melakukan langkah-langkah selain kebijakan, yaitu kebijakan perihal teknis benda ataupun penyediaan alat. Pastinya kita harus juga mendukung perihal kemanusiaannya. Kemanusiaannya adalah apa? Yaitu soft skill dari manusia itu sendiri, dimana harus dilakukannya pelatihan. Dimana ketika kita hendak melakukan pelatihan, kita harus mengidentifikasi kebutuhan dari pelatihan, yaitu yang pertama terdapat bahaya kebakaran di gedung K, terutama di lantai 1 karena banyak listrik. Kedua, kurangnya pengetahuan mengenai cara penggunaan APAR oleh mahasiswa, dosen dan atau teknisi. Lalu yang B, pembentukan tujuan pelatihan agar seluruh warga PPNS dapat melakukan tindakan penanggulangan bahaya kebakaran, agar seluruh warga PPNS juga dapat menggunakan APAR ketika terjadi kebakaran. Lalu tujuan berikutnya adalah meminimalisir korban. Tujuan yang terakhir agar seluruh warga Politeknik Terapan Negeri Surabaya dapat keluar menuju titik assembly point secara cepat dan aman. Lalu yang ketiga, ketika kita sudah punya kebutuhannya, tujuannya, kita harus merancang metode pelatihan. Bahasanya siapa sih yang akan dilatih, yaitu seluruh elemen yang berada di PPNS seperti dosen, karyawan, dan mahasiswa. Lalu siapa yang melatih, yaitu kita punya UPK 3. Yang melatih adalah pihak UPK 3. Lokasi pelatihan berada di Geraha Dewa Ruci. Metode pelatihannya kita menggunakan 3 metode, yaitu Vegetable Training atau Training Center, dimulai dengan diberikannya teori kebakaran dan seperti presentasi seperti biasa. Demonstration and example, pada pelatihan ini akan dilakukan demonstrasi bagaimana caranya penggunaan alat, lalu penanganan atau penanggulangan ketika bahaya, dan ketika ada simulasi. Lalu yang langkah yang terakhir adalah diskusi, mana pelatihan akan diadakan sebulan sekali dengan peserta seluruh warga Politeknik Terapan Negeri Surabaya secara bergantian. Evaluasi dilakukan setelah acara pelatihan untuk mengetahui tingkat kepahaman mahasiswa, dosen, dan karyawan mengenai materi yang telah diberikan. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Dokumentasi tentang hasil inspeksi dari kelompok 1 terdapat di slide ini. Sekian dari presentasi laporan inspeksi APAR dan jalur evakuasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.